Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Sadatul ulama al-muhtaramin, azzakumullah. Para pengurus Nahdlatul Ulama, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Ashabal Ma'ahid, Ashabat Turkis Sufiyah, Ashabal Madaris, ayyul hudur. Ulama itu jasanya besar, Bu. Sangat besar jasanya. Ulama yang memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita menjadi orang benar, agar kita menjadi orang. Kalau belum bisa jadi orang benar, ingin jadi orang benar. Apa? Ingin. Masih belum bisa, senang kepada orang yang benar. Masih belum bisa, jangan menghalang-halangi teman yang sedang benar. Wis pol wis ora manas, Mbak. Nah, sejak dulu peran ulama adalah mewariskan kepada kita peran apa? Peran membangun umat Islam, umat yang bermartabat, keren, disegani oleh umat-umat yang lain. Karena di dalam Quran, yang betul hafal Quran bingung ngomong ini. Di dalam Quran boten wonten ayat yang bunyinya umatan Islamiyah. Betul wonten boten. Sing jawab wonten mboten nate maca Quran. Umat Islam, enggak ada itu. Kata umat Islam, enggak ada. Ada yang hafal Quran? Ada yang hafal Quran? Ayo, bagi yang hafal Quran tahu. Jeneng mboten nate maca Quran ora. Ada lagi, tidak ada lagi yang kedua, umatan Arabiyah, bangsa Arab, nggak ada. Jadi lapal atau terminologi apa? Istilah umat Islam itu baru setelah Rasulullah wafat. Istilah bangsa Arab lebih baru lagi. Setelah zaman wis modern ada istilah bangsa Arab. Quran hanya pesannya begini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadilah kamu Muhammad dan pengikutmu ummatan wasaton. Enggak ada istilah umat Islam. Ummatan, umat yang bermartabat, berharga, keren, dihormati orang. Umat yang penting lah, umat yang penting. Supaya apa?
supaya litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu menjadi syuhada, pemeran, pemain. Apa? Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peran budaya, pendidikan, kesehatan, ketertiban. Syuhudan hadariyan, kesejahteraan, kemajuan. Syuhudan insanian, peran kemanusiaan. Jadi yang diperintah oleh Al-Quran bukan hanya kita mengaku menjadi umat Islam, tapi kita harus menjadi umat yang keren. Ngerti keren? Keren bahasa Jawa apa sih keren? Umat yang hebat, ya hebat sudah. Umat yang hebat, supaya berperan. Ojo menengah, supaya berperan. Peran apa itu? Pertama, syuhudan dinian, peran agama. Nah, agama kalau nggak diperankan oleh ulama, nanti salah semua, nanti ngawur nanti. Apalagi kalau hanya pesantren kilat 2 minggu, hanya mengandalkan jenggot panjang, gamis cekak, jidatnya hitam. Kalau hanya itu nggak ada isinya itu. Tapi kalau agama diperankan oleh ulama pesantren, baru betul-betul agama yang sempurna, yang bisa kita amalkan sesuai dengan ajaran yang ada. Contoh ini. Waktu zaman Rasulullah diutus membangun masyarakat jahiliyah, buta huruf, tidak pernah sekolah, nggak ada sekolahan, nggak pernah ngaji, nggak pernah majelis taklim, nggak ada, tidak ada pendidikan, tidak ada kitab suci. Orang Arab itu nggak punya kitab suci, beda dengan Yahudi masih punya kitab suci Taurat, beda dengan orang Kristen punya kitab suci Injil. Hindu punya kitab suci Rigveda, Mahafad Gita, Upanishad. Buddha punya kitab suci Tripitaka. Konghucu punya kitab suci Konfusius. Wong Arab waktu Kanjeng Nabi diutus tidak mengenal kitab suci wahyu. Orang Arab tidak mengenal itu semuanya. Yang dikenal oleh orang Arab hanya tiga yang dibanggakan, yang ditakuti lah. Apa? Satu, syair, penyanyi. Nah, kata mereka, Muhammad itu pengen terkenal, maka nyanyi. Maksudnya Quran itu dianggap nyanyi. Karena Muhammad ingin terkenal, maka Muhammad nyanyi itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Muhammad bukan bersyair, tapi yang disampaikan Muhammad adalah peringatan yang namanya Quran, agar umat menjadi umat yang keren, yang hebat. Jadi kalau ada sangat senang, menghormati, memuliakan penyanyi, berarti berarti jahiliyah. Apa?
Boleh senang penyanyi boleh, asal ojo nemen-nemen. Ngoten nggih. Ayo panjenengan ngundang penyanyi 5 lagu 50 juta berani. Ngundang kiai bukan saya, bukan saya, kiai siapa aja lah. Nonton dangdut sampai nggak sholat isya, nggak sholat subuh, berarti jahil. Kalau sekedarnya ada pesta pernikahan, ada yang nyanyi, ya nggak apa-apa itu sih. Dalam rangka farah wa surur, dalam rangka menambah kebahagiaan. Ada pernikahan, ada penyanyi, nggak apa-apa. Tapi kalau nyanyi terus, sampai ngudak-ngudak, ngejar-ngejar, kalau ada dangdut pasti dikejar. Walaupun pojok kidul, pojok lor, pojok wetan, ada penyanyi, ada dangdut sana, datang ke sana, melu joget sampai subuh, orang salat maghrib, orang salat isya, orang salat subuh, ya betul. Ponggih. Berarti jahiliyah. Nomor kali orang jahiliyah ketika Nabi Muhammad diturunkan, diutus, sangat menghormati kahin, dukun. Malah mereka mengatakan Muhammad itu dukun, itu dibaca itu perdukunan, mantra-mantra perdukunan. Quran itu dianggapnya Muhammad baca Quran dan dianggapnya Muhammad lagi baca mantra-mantra jampi-jampi perdukunan. Quran jawab wala biqauli kahin. Quran itu yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Muhammad bukan dukun. Paham? Jadi kalau ada orang sering sowanan dukun, berarti beda minta doa pada kiai beda. Pasang kiai minta doakan kiai, saya akan maju DPR, akan maju bupati, doakan. Kalau dukun kan harus bawa apa? Bawa sesajen. Sesajen dibakar, ditaruh pojok rumah. Oke betul. Dengan pendukun kahana, bahasa Arabnya kahana. Kalau kiai beda, mendoakan amin amin, udah. Nah jenengan mulai datang ke kiai, gawa rokok jarum, coklat, rong bungkus. Nang dukun piro bayarnya? Nang dukun bayar piro? Asal jadi, mbah, piro mbah, tak bayar. 100 juta pun asal saya jadi bupati tak bayar. Ngoten mboten? Ngoten mboten? Mboten. Begitu enggak? Kalau ada begitu berarti jahiliyah. Yang nomor 3, masyarakat jahiliyah primitif. Bangsa Arab waktu itu sangat hormat pada sahir, tukang santet. Bahasa apa santet? Santet. Teluh ya, santet. Bahkan mereka mengatakan nuduh Muhammad, sihir Muhammad itu. Yang dibaca Muhammad itu jambi-jambi sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Mereka berkata Muhammad itu tukang sihir. Yang dibaca itu sihir, jambi-jambi sihir. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan jampi-jampi sihir, tapi yang dibaca Muhammad wahyu yang turun kalamullah
langsung turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita pernah sekali aja pernah datang ke tukang sihir agar membunuh tetangganya, berarti pernah datang ke dukun, pernah datang ke tukang santet, pernah? Gak pernah ya? Alhamdulillah. Sekali saja datang, itu berarti sudah jahiliyah nih. Jadi karakternya orang jahiliyah Arab itu hanya hormat kepada penyanyi, dukun, tukang sihir. Ya kena nyanyi tapi ojo nemen-nemen, boleh nyanyi, boleh, tapi jangan keberlebihan. Pernah ke dukun? Mari kita menjadi orang Islam yang betul-betul mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ngoten nggih? Mohon. Quran ketika turun kepada Rasulullah SAW tidak ditulis tapi dihafal. Maka sahabat itu hafal Quran semua. Nah, setelah zaman Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, melihat umat Islam semakin banyak dari keluar bangsa Arab, Sayyidina Abu Bakar berpikir tidak mungkin orang Islam semuanya hafal Quran, gak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Harus apa? Tuh, Rasulullah belum nulis Quran, Abu Bakar mulai nulis. Bid'ah betul? Bid'ah betul? Bid'ah. Saya ngomong bid'ah. Kalau ngomong bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Paham? Katanya kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah itu sesat pasti neraka. Gitu ya? Ada yang kayak itu ada? Ada kayak itu ada? Ada? Kalau kita tidak mau bid'ah, jangan baca Quran. Jangan baca Quran. Ayo hafal ayo. Baru enggak bid'ah itu. Selama masih baca bid'ah. Karena yang nulis atau Quran ditulis zaman setelah Rasulullah wafat, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Penulisnya ada 10. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibn As, Ibn Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis Quran itu. Karena bisa nulis. Waktu itu jarang orang bisa nulis. Abu Bakar wafat diganti Sayyidina Umar. Ngoten nggih? Setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, melihat masyarakat kota satu dan kota yang lain baca Qur'annya bertentangan. Di sini ta'lamun, di sana ya'lamun. Di sini tatafaqahun, di sana tatafakkarun. Wah, bahaya ini. Bacanya tidak sama umat Islam. Maka Sayyidina Umar membentuk tim penulis Quran kembali. Quran yang di kota-kota lain bakar. Yang sah cuma satu. Bukan Sayyidina Umar, maaf. Astagfirullahaladzim. Sayyidina Utsman, bukan Umar, bukan. Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman. Quran yang ada di kota-kota Mekah, Basrah, Kufah, tarik ke Madinah, dibakar. Ditulis ulang oleh orang 10, maka disebut Mushaf Utsmani. Apa? Di Quran ada tulisannya tuh. Di Quran ada tulisan Mushaf Utsmani ada. Artinya mushaf ini yang ada kepada kita sesuai dengan yang ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman. Paham boten?
yang tidak mau bid'ah jangan baca Quran. Ayo apal-apalan. Kalau ini seperti Rasulullah dan sahabatnya. Paham? Kulo gadah, saya punya fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman. Saya punya fotokopinya, tebal. Tapi saya saja tidak bisa baca, apalagi jenengan. Kenapa? Titik tidak ada. Titik itu nggak ada. Ba, ta, sa, polos, jim, ha, ho, podo, dal, sami, ro, zai, orang bedane, sin, shin, gak ada bedane. Ayo semua cora. Waktu zaman Sayyidina Utsman bisa baca, bisa. Maka ada seorang ulama tahun 59 Hijriah, ulama bukan sahabat. Namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras. Siapa? Bikin titik. Ba titik siji nang ngisor, ta titik loro nang dhuwur, ta titik telu di atas, jim titik di tengah, ha non titik, kho titik di atas, dan seterusnya. Baru orang baca Quran mulai paham. Tapi lama-lama umat Islam kesulitan baca Quran, walaupun sudah ada titiknya. Maka ada imam yang berjasa besar, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Membikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Jadi kan sarapannya apa ya? Didel banget otaknya. Sarapannya semai ya? Ampas kelapa ya? Tadi bikin titik sana. Yang bikin titik namanya siapa? Ini sarapannya ampas kelapa ini. Sarapan telur, madu, jahe merah, gitu loh. Cerdas nanti. Sarapan kelapa wis peras masih di dahar. We matching karo brambang. Sarapan yang bergizi ya. Dah, sudah cerdas. Yang bikin titik Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang bikin harokat Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wafat 170 Hijriah. Wis ono titike, wis ono harokate, masih salah maca Qur'ane. Innallaha wasi'un ngalim. Ayo gimana? Bener apa salah ibu? Bener apa salah? Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, bener apa salah? Al-Sunnah wal Jamaah, benar atau salah? Artinya apa? Keluarnya suara dari tenggorokan salah. Makhraj bahasa Arabnya. Keluarnya suara dari tenggorokan salah. Maka ada seorang imam berjasa besar. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Wafat tahun 224 Hijriah, membikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad tabi'i, mad lazim. Paham boten? Berjasa mboten ulama niku, berjasa mboten? Sing gawe titik berjasa mboten? Ya Allah, sing gawe harokat berjasa mboten?
Pahalanya kayak apa itu? Kita bisa baca Quran karena ketika ada harokat. Ditambah lagi ilmu tajwid. Yang gagas ilmu tajwid. Ya Allah, hingga kita baca Qurannya benar. Makhrajnya benar. Panjang pendeknya benar. Siapa imam? Yang bikin tajwid siapa? Ya, Abu Ubaid, Qasim, dan tiga ulama ini, nyun sewu, tiga ulama ini bukan orang Yaman. Tenang. Bukan orang Yaman, bukan. Orang Persia. Ya sekarang orang Iran sekarang. Paham? Hanya bahasanya Arab, ilmunya ilmu Islam. Walhasil ulama jasanya besar. Tahun 99 Hijriah, ketika itu khalifahnya namanya Umar bin Abdul Aziz, rajanya namanya. Melihat orang banyak sekali bohong tentang hadis. Qala Rasulullah SAW, padahal bohong itu. Maka Khalifah Umar memanggil para ulama, ayo sopo sing iso gawe ilmu metodologi menseleksi informasi. Iki hadis benar, iki ora. Ayo siapa yang bisa? Gak ada yang angkat tangan kecuali satu orang, namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Saya sanggup. 1 minggu menghadap lagi. Sudah selesai Rasulullah. Sudah selesai Khalifah. Sudah selesai. Coba apa ilmunya gimana? Hadis bisa sahih kalau memenuhi syarat 4. 1, murid ketemu karo guru benar-benar ketemu. Kalau tidak ketemu enggak sahih. Seperti saya mengatakan kata Gus Dur benar karena saya hidup menangi Gus Dur. Kalau saya mengatakan kata Kiai Hasyim Asy'ari, bohong saya enggak ketemu kok. Paham? Nomor 2, gurunya dobit, hafalan tidak pernah lupa gurunya ini yang diambil hadisnya ini. Harus hafalan. Mau jenengan sing pelupa, enggak diambil hadisnya mau jenengan ini. Nomor 3, gurunya harus thiqah, tidak pernah melakukan dosa kecil. Seperti apa? Nyolong sendal di masjid. Jadi gurunya tidak pernah nyolong sendal di masjid. Nomor 4, adil. Kalau memenuhi 4 syarat, hadis menjadi hadis sahih. Paham? Kurang 1 syarat turun, namanya hadis hasan. Kurang 2 syarat turun, namanya hadis dhaif. Paham? Jadi hadis yang ada pada kita sekarang, Bukhari, Muslim, itu sahih semua. Karena memenuhi standar syarat 4 tadi. Gitu. Yang lainnya dhaif, gak dipakai oleh Bukhari, Muslim. Itu jasanya ulama. Siapa nanti namanya? Siapa namanya? Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Tahun 111 Hijriah. Satu lagi. Imam yang berjasa besar, namanya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Melihat umat Islam sudah meninggalkan akidah, sudah tidak hobi memperdalam akidah, senengnya maca filsafat senengnya. Waktu itu tahun 300 Hijriah. Maka Imam Abdul Hasan Asy'ari
menetapkan, orang awam, terutama sing awam ya, saya ini awam, kulo ini awam, kulo ini, wahai orang awam, ketahuilah bahwa Allah itu punya sifat wajib. Berapa? Jawab, berapa? 20. Yang mustahil 20. Yang jaiz 1. Sifat bagi Rasul yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, jadi 50. Ini Imam Asy'ari. Coba kalau Imam Asy'ari tidak menggagas ilmu kalam, kita tidak bisa mengenal Allah. Karena Allah nggak, sosoknya nggak punya sosok, nggak punya jelenggereng, nggak punya. Maka yang harus kita sapa sifatnya. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat, wahai yang membawa rezeki, yang maha dermawan, maha pemurah, rezekilah aku yang mulia, muliakanlah aku. Jadi kalau nggak ada sifat 30, kita tidak bisa menyapa Allah, nggak bisa. Maka Imam Asy'ari menetapkan Allah harus punya sifat 20. Pun yang nomor 1 sifat, yang keras, yang nomor 1 sifat di Qur'ane mboten wonten. Ayo, sing hafal Quran ayo, sing hafal Quran di onora Allahu wujud. Di Quran wonten. Tapi mendengar melihat di Quran innallaha sami'un basir. Wonten. Hidup hayyun qayyum. Wonten. Bikulli syai'in alim, berilmu. Wonten. Tapi ala kulli syai'in qadir, kudrah. Wonten. Tapi kalau innallaha wujud, betul wonten. Imam Asy'ari malah meletakkan sifat wujud nomor 1. Coba. Nomor 1. Kenapa? Karena menurut beliau kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo bareng. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Kita ini nggak ada, tidak ada sebenarnya. Kita jangan ngaku ada, kita diadakan. Kita memang diadakan. Siapa yang mengadakan? Yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah. Paham boten? Boten paham. Nah, kita pahamkan. Ada dhamir, pronoun, kata ganti, ada 3 ya. 1 bahasa Arabnya ana, apa artinya? Aku. Anta apa? Engkau. Huwa apa? Dia. Silakan dipakai. Aku Said, aku Toto, aku Solikin, aku Zainab, aku Maryam. Pun nanti mati semua. Mati enggak? Mati tidak? Manusia mati semua, tinggal aku satunya tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku sama itu. Karena yang lain sudah gak ada aku. Sudah mati semua, gak ada aku. Aku Khalid, aku Hasan, gak ada, sudah mati udah. Maka tinggal aku satu, yaitu Allah. Maka artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku.
Paham? Mulai paham. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Toto, engkau Solikin, engkau Maryam, Tuti, Dewi, silakan dipakai, silakan. Kalau sudah mati semua, tidak ada engkau Toto, engkau Sukardi, yang ada cuma engkau Allah yang ada. La ilaha illa anta subhanaka. Hafal tapi artinya nggak jelas ya, nggak paham artinya. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa? Ahmad sudah mati, Solikin mati, Hasan mati kabeh wis, mati kabeh. Tinggal engkau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Siji maneh dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Maryam, dia Tuti, dia Zainab, mati kabeh bakale. Kalau mati semua tinggal dia Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? La wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia siapa? La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Dia siapa? Ya Allah. Jadi nih. Jadi kita pakai aku, engkau, dia, pinjam, nyilih. Jadi kan dulu, aku Abu Bakar, misalkan aku Hasan, nyilih. Kamu Ahmad, nyilih itu. Dia Sukardi, nyilih. Ayo, jenengan nyilih kan? Nyilih aku ya Allah, engkaunya Allah, dia miliknya Allah. Kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjemnya? Orang jawab, Masya Allah. Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100 tahun. Nguyungi sing dipan. Ngerepoti putu. Bola balik nang dokter. Bola balik mijeti. Ayo, piro? Jawab. Itu benar itu. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjamkan. Terserah yang aman nyilih sepeda motorku. Tak jumpo ya wis aku yo butuh tak jumpo ngoten nggih. Kapan-kapan kita nggak tahu sapa weruh mulih saka kene iki mulih dari sini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo, kalau sudah inna lillahi gitu bisa ngomong aku tidak, bisa ngomong engkau tidak, bisa ngomong dia tidak. Udah tinggal aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Paham? Maka jangan sekali-kali kalau ngomong aku jangan keras-keras. Ya boleh ngomong tapi jangan keras-keras. Iki mobilnya sopo bagus itu. Mobilku. Kunya itu loh jo keras-keras, jo banter-banter. Sopo burung kok sore orang bisa ngomong. Omah iso bagus sih, omahku. Jangan keras-keras, kena ngomong omahku. Kecil-kecil rendah. Omahku. Oh jo banter-banter omahku. Siapa tahu mung sore iso ngomong. Paham? Jadi hakikatnya anak aku siapa? Yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Itu namanya akidah namanya. Harus ditanam dalam hati. Sekarang saya tanya, Allah ada apa tidak? Kata siapa?
Tidak boleh jauh kata kiai, kata ustad. Allah ada kata kiai, jarene, habar-habare. Aku apa? Jarene krungu abane-abane Allah ki ono. Lho kok jare-jare. Gak boleh jare-jare. Iman akidah harus mantap di sini. Allah ada, kata siapa? Kata saya. Gitu. Allah ada, kata siapa? Gitu. Gula rasanya, kata siapa? Garam rasanya, kata siapa? Suami istri turu bareng rasanya enak, kata siapa? Saya masih katanya. Paham boten? Itu namanya akidah. Mari kita perkuat peran kiai-kiai NU dalam menyampaikan dakwah Islam. Keluar Lirboyo, Ploso, Sarang, Tebuireng, monggo, itu yang harus dakwah. Jangan keluaran Az-Zaitun. Dengar nama pohon zaitun? Jangan keluaran pesannya nggak jelas. Keluaran pesannya yang jelas saja. Lirboyo, Ploso, Tebuireng, Denanyar, Tabak Beras, Tegarjo. Wis mungkin jelas. Ojo kalau pesan nggak jelas. Ngoten nggih. Iku peran agama. Peran pendidikan. Takofa namanya tadi. Peran pendidikan harus kita yang pegang. Harus kita yang pegang. Ya Allah. Jare Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ilmu itu ada dua. Ada berapa? Ilmu terpuji dan ilmu tercela. Ilmu tercela, ilmu sihir, ilmu santet, ilmu macam-macam lah sing bahasa ngono kuwi. Itu ilmu yang tercela, jangan diikutin, jangan ditekuni. Ojo digoleki ojo ilmu iku, harus belajar ilmu iku. Nomor dua, ilmu yang terpuji. Ada dua, fardu ain, setiap orang harus tahu, dan fardu kifayah. Fardu ain, ilmu tahu tentang carane sholat, syarat rukunya sholat, apa yang membatalkan sholat, carane wajib mandi, mandi haid, mandi nifas, mandi apalah, mandi besar, carane wudu, harus tahu semua itu. Namanya fardu ain. Yang nomor dua, fardu kifayah. Fardu kifayah kata Ghazali. Ada dua. Ada fardu kifayah boleh kapan-kapan saja. Ada fardu kifayah sekarang harus ada. Kalau sekarang belum ada, apa itu? Ilmu tib wa ilmu hisab. Kedokteran, dokter, dan ilmu ahli matematik, ya komputer kalau sekarang, karena komputer. Jadi harus ada dokter. Kalau gak ada dokter, dosa semua yang kecamatan ini. Ada dokter enggak? Ada enggak? Ada dokter tidak? Banyak ya. Ada yang pinter IT bukan? Kalau tidak ada, dosa semua itu. Itu menurut Imam Ghazali. Nanti teknik sipil, bangunan, atau apa, sektor, gampang, belakangan gak apa-apa. Yang penting dua ini, ilmu tib wa ilmu hisab. Paham? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Gampang ini. Kalau kamu ingin benar dalam hal apa saja, harus dengan ilmu dagang, harus dengan ilmu perdagangan, bangun rumah, bangun gedung, bangun masjid, harus arsitek, teknik sipil, pertanian,
peternakan, harus ilmu insinyur peternakan. Paham? Pengen sehat nang dokter. Sampean sakit, di gono omahku tak tambahin tambah sakit mau sampean. Sepeda motor rusak. Jenengan gak ada sepeda motor rusak, dibawa ke rumah saya tambah rusak malah. Iso udara orang semasang. Jadi kita harus pinter masing-masing dengan bidangnya masing-masing. Kalau tidak dosa semua. Paham? Maka semua ya kadung tua lah. Semua remaja-remaja, pemuda-pemuda harus sarjana semua. Jawab. Harus sarjana semua. Salah jawab amin, salah aku orang dungo kok. Jawab siap. Jawabnya apa? Talabul ilmi faridatun. Apakah benar? Apakah benar? Ala kulli muslim. Semua orang Islam harus mencari ilmu. Berarti pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo, pinter itu bodoh dosa. Awas kalau saya lagi masih bodoh-bodoh, awas. Sing wis tuwek gak boleh, sing wis tuwek itu gak boleh. Cucu, anak cucu. Ayo kita sing pinter. Jangan sampai ada yang nganggur. Pemuda remaja semuanya sekolah, semuanya mondok. Pinter kabeh, paham? Gurunya pegang orang NU, kepala SMA-nya, kepala SMP-nya, rektornya orang NU. Itu namanya syuhudan thaqafiyan. Apalagi sekarang teknologi semakin maju, ada Google, ada YouTube, ya. Ada Google, manfaatnya besar sekali. Mau cari ilmu apa saja di Google ada. Tapi madorotnya juga besar. Iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa. Ayo kita beli obat kuat, nggak apa-apa biar kuat. Gambarnya yang dosa itu. Gambar ditonton sama jadi saksi bakal. Nek nonton wong zina ditonton, sama akhirat jadi saksi bakal. Jangan lihat gambarnya ya. Beli obat kuat beli, tapi jangan nonton gambar gituannya lah. Dosa nanti di akhirat jadi saksi. Itu namanya peran pendidikan. Satu lagi, thaqafah khuluqiyah, thaqafah hadariyah. Orang Islam harus berperan dalam membangun ekonomi. Membangun apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampean mati meninggalkan anak cucu yang melarat, usahakan sampean mati meninggalkan anak cucu yang kaya. Berarti kita harus kaya supaya mewariskan harta yang banyak pada anak cucu. Ini perintah Quran. Perintah Quran ini. Jadi kaya itu wajib. Ayo. Melarat itu. Kaya itu. Melarat. Dosa melarat. Sayyidina Utsman kaya. Pernah sedekah onta diangkut dengan 700 onta. Sayyidina Utsman sahabat. Syabdul Qadir Jilani wali kutub. Beli tanah di Mesir 10 hektar di daerah Fustat yang ada kuburannya Imam Syafi'i di situ, diwakafkan jadi rumah sampai sekarang. Rusun patang lantai yang gerbang tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari Syekh Qadir Jilani itu wali sugih loman, sampean wali duduk. Sugih ora, loman boten. Dosa kabeh. Jadi kaya itu wajib, melarat itu si gimana mau ketemu.
Menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau betul-betul kamu orang beriman harus menang, jangan kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Iran lawan Israel dan Amerika, insya Allah menang. Kelabakan sudah. Nah, kita harus menang. Juara maca Quran, juara poli, minton, gelut, gulet, pencak silat, jauh, pencak silat, catur, maca kitab kuning, menang. Jadi menang itu wajib, kalah itu. Ayo kita bunyi bareng ya. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Nabi Muhammad orang yang selalu menang. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang himmanya strong will, hasratnya kuat, maka 314 orang Islam ngalahkan wong 1000 perang Badar, perang Ahzab 10.000 wong kafir ngepung kota Madinah. Di Madinah hanya ada orang Islam 800, menang. Nabi Muhammad menang terus. Sampean kalahan gitu. Jerih, takut ya kalahannya. Dosa itu kalahan dosa. Kalah itu dosa. Nabi Muhammad perang menang terus. Paham? Muhammadun sadiqul aqwali wal kalim. Nabi Muhammad orang tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong sekalipun. Panjenengan pernah bohong? Pernah bohong? Yang sering bohong suami apa istri ya? Yang sering bohong itu suami apa istri? Satu. Yang laki dulu. Yang sering bohong suami apa istri? Sekarang ibu-ibu. Sering bohong suami apa istri? Berarti dua-duanya tukang bohong kabeh. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Nabi Muhammad orang yang janji tepat. Ono tangga kula utang duit ngomong 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Nih tagih ngejak gelut. Wonten ngeri wonten. Kata Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad orang akhlaknya mulia, gak ada dendam, yang menyakiti dimaafkan. Saged sampean? Saged? Jawab saged? Wong sing nyolong sepeda motor sampean muga-muga japura bocah kuwi. Saged? Wong sing ngutang 10 juta tapi orang bayar minggat, muga-muga sehat walafiat, segar bugar, panjang umur. Saged? Kalau kita cekap teman-teman nggih, teman manfaatipun nggih. Yang penting pesan kula tadi dulu. Harus pinter, harus kaya untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, harus untuk bangun haji, harus menang, tidak boleh jadi orang kalahan. Ngoten nggih. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Allahumma inna ala dinna bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wal amal bit taufiq wa taufiq bi fadlik al mufti ila jannati wa ridhaq ma'an nadhr ila wajhikal karim. Urzuqna ya Allah hayatan mutmainnatan sa'idatan thayyibatan nafi'ah
urzuqna rizqan wasi'an halalan mubarakan, urzuqna dzurriyyatan shalihah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmina bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.